Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sambil kita tunggu yang lain sebentar lah. Bila. Tinggi, Pak. Ini biar Ulun sambil infokan ke teman-teman. Ya, makasih. Oke, baik. Sambil kita mulai, saya share screen dulu sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan terakhir ya, materi terakhir, minggu ke-13. Minggu kemarin kalian saya minta belajar mandiri karena materinya adalah gambar peta tachymetry. Nah, jadi kalau beberapa kalian yang sudah terbiasa menggunakan AutoCAD pada saat gambar struktur bangunan, seharusnya sih itu tidak masalah karena tinggal memasukkan koordinat. Nah, kebetulan minggu kemarin AutoCAD saya entah kenapa habis saya update Windows dia agak error. Nah, jadi kan saya minta kalian belajar mandiri. Jadi hari ini kita terakhir adalah perhitungan galian dan timbunan, di mana ini merupakan salah satu produk ya dari peta waterpass kalian. Nah, tapi bedanya kalau pada saat menggambar peta tachymetry, waterpass atau theodolit itu menggambar penampang memanjang, untuk menghitung galian dan timbunan kalian perlu penampang melintang. Contohnya gambar ini. Nah, jadi contohnya ini ada permukaan biru ini adalah tanah asli. Kemudian tanah asli ini kita bentuk untuk profil jalan dengan bentuk seperti yang kelihatan ini, di mana ada dua selokan di kiri kanannya, dan jalan itu kan dia pasti memanjang, pasti miring ke samping, supaya air hujan itu tidak menggenangi aspal langsung masuk ke selokan. Nah, untuk menghitung galian dan timbunan, pertama kalian perlu jarak antar patok, itu kalian sudah mengerti. Nah, yang kedua adalah kalian perlu tahu berapa luas penampang yang akan digali. Contohnya dalam hal ini contoh, luas yang diarsir ini berapa? Itu kita harus tahu dulu. Jadi biasanya habis kita misalnya memanjang per 50 meteran, maka tiap 50 meter itu kita juga membuat penampang jalan ke kiri dan ke kanan. Itu biasanya sih seperti itu. Nah, jadi galian dan timbunan dapat diperoleh dari situasi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur atau dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui pengukuran sifat datar profil melintang sepanjang jalur koridor proyek atau bangunan. Galian dan timbunan berdimensi volume. Jadi volume dapat diperoleh secara teoritis melalui luas kali panjang. Luasnya yang dimaksud luas yang mana? Luasnya adalah luas yang diarsir ini. Jadi luas yang akan kita buang istilahnya. Entah kita gali atau kita timbun. Panjangnya mana? Panjangnya adalah jarak antar patok di sifat datar. Nah, secara umum ada tiga rumus yang bisa digunakan. Dan yang paling umum biasanya saya gunakan atau pekerjaan itu menggunakan rumus yang paling atas ini paling gampang. Metode potongan melintang rata-rata. Di mana volumenya sama dengan A1 tambah A2 bagi 2 kali L.
Nah, A1 dan A2 itu maksudnya yang mana? A1 dan A2 itu adalah maksudnya luasan ini, luas yang diarsir ini. Jadi pada penampang 1 luas penampangnya berapa, pada penampang 2 luasnya berapa. Jadi luas di penampang 1 tambah luas di penampang luas penampang di titik 1, tambah luas penampang di titik 2, kita tambahkan bagi 2, kita dikali jarak dari titik 1 ke titik 2. Nah, dalam hal ini kita tidak peduli ya, meskipun dia istilahnya beda-beda ketinggian apa, ini pendekatan. Jadi kita pendekatannya adalah luas penampang di titik 1 tambah luas penampang di titik 2 dibagi 2 dikali L. Itu metode potongan melintang rata-rata. Nah, bisa juga kita menggunakan jarak rata-rata. Dalam hal ini, misalnya luasnya sudah tetap A, maka L1 tambah L2 ya, bukan L tambah 1 ini L1 tambah L2 bagi 2 sama dengan A kali L. Misalnya yang diukur itu adalah kiri dan kanan. Jadi kiri itu L1, kanan L2. Penampang A-nya ini tetap di semua penampang sama. Jadi yang kita rata-rata adalah yang panjang. Tapi ini nggak umum. Biasanya yang kita gunakan di Indonesia adalah yang atas ini. P sama dengan A1 tambah A2 dibagi 2 kali L. Karena ini paling mudah dan paling mendekati lah. Jadi titik 1 penampangnya berapa luasnya, titik 2 penampangnya luasnya berapa, penampang 1 tambah penampang 2 bagi 2, kita kali jaraknya. Jadi itu kira-kira volume galian atau timbunan yang akan kita keluarkan. Dan terakhir yang paling rumit adalah volume prisma dari piramid kotak sama dengan H per 6 kali A1 tambah 4AN tambah A2, di mana H adalah tinggi prisma. Tapi rumus ini hampir tidak pernah digunakan, jadi kalian menyimak aja. Yang perlu kita kuasai yang paling atas ini. Nah, A1 dan A2 datang dari mana? Ya kalau kalian pakai AutoCAD, kalian tinggal AA, tek, 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 dapatkan luas ini, tek, 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 dapat luas yang kanan, kita tambahkan. Nah, itulah gunanya kita kalau menggunakan AutoCAD, terutama untuk mempermudah kita menghitung luas ya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu melihat apa namanya, mutu pekerjaan. Jadi kalau kita perlu melihat mutu pekerjaan, maka kita menggunakan borrow-pit method, di mana di pekerjaan itu kita buat galian tanah kurang lebih ya anggap aja persegi 30x30 untuk melihat uh, materialnya tuh di situ. Nah, kalau misalnya kalau ini kita menggunakan penampang yang kita peroleh dari pengukuran sifat datar seperti yang di sini. Dan selain itu juga diperoleh melalui garis-garis kontur. Nah, kalau menggunakan garis kontur gimana? Kalau menggunakan garis kontur, maka kita lihat garis konturnya, kita potong, kita buat dia di AutoCAD juga, penampangnya gimana, baru kita rata-rata, sama aja sih sebenarnya. Tapi lebih ribet ini, kenapa? Karena agak sulit, kalian harus memateri satu-satu garis konturnya di sini. Tapi yang penting kita tahu dulu, metode luas garis tinggi atau kontur method adalah volume berdasarkan garis tinggi dari peta kontur dengan pengukuran menggunakan planimeter terhadap wilayah yang dibatasi masing-masing garis tinggi dan mengalihkan dengan luas yang bersampingan. Rumusnya sendiri ribet sekali sehingga ini jarang dipakai sih. Yang paling gampang yang tadi A1 tambah A2 bagi 2 kali L tadi. Kalau menurut Simpson, volumenya adalah sepertiga D per 2 dikali A1 tambah A2 tambah 2 kali 0 tambah 4M, di mana itu menjadi stok per 6 D A1 tambah A2 tambah 4M. Ini sama dengan rumus prisma tadi sebenarnya. Nah, sumber-sumber kesalahan gimana? Apa sih yang bisa bikin kita salah menghitung volume galian timbunan? Pertama, salah waktu kita mengukur penampang melintang. Misalnya salah baca bak atau salah catat. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga salah pakai rumus. Nah, atau salah lain adalah memakai luas tampang melebihi batas, atau jadi kasarnya itu di lapangan kira-kira cuma 2 feet, tapi kita menghitungnya 3 feet. Nah, jadi nggak masuk akal gitu loh, nggak sesuai dengan penampang yang di lapangan maksudnya itu.
dan juga memakai volume melebihi YAR persegi terdekat. Jadi sama. Jadi secara teoritis ternyata lebih besar dari dari realnya seperti itu. Nah, ini sudah materi galian timbunan seperti itu saja. Oke, dengan ini ilmu ukur tanah selesai. Sekarang UASnya. Jadi UAS itu dijadwalkan minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei ya. Minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Ya 2 minggu terakhir lah. Jadi rencananya insya Allah kita UAS duluan, take home test online ya, setelah Lebaran nanti. Jadi soalnya nanti akan saya berikan di e-learning. Kalian biasanya saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan. Jadi nanti setelah tanggal 10 ya, kira-kira tanggal 10 Mei kalau nggak salah, kalian buka e-learning, kalian kerjakan UASnya dalam waktu 2 hari, dikumpulkan, absen di portal nanti. Insya Allah nggak sulit kok. Saya nggak akan memberi soal di luar materi, dan itu kan take home test juga, nggak masalah. Oke, jadi jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang belum pulang pada tanggal itu, ingatkan cek di e-learning untuk UASnya. Absennya juga absen di portal, jadi saya bikinnya 14 kali pertemuan. Kalau misalnya harus lebih, nanti gampang saya yang ngaturnya. Ada pertanyaan dulu untuk UASnya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu jangan lupa absen portal ya. Ya, absen portal jangan lupa, saya nggak ada ngecek masih ya. Untuk hari ini kalau gitu cukup sekian. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terutama sudah 1 semester ya. Insya Allah kalian ketemu saya lagi kalau kalian ngambil semester depan itu pilihan perpetaan dan SIG. Tapi semester depan juga praktikum nanti. Baik, yang mudik hati-hati. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.